Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghlaqu biha anna baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir wa atif qulubal alamin bi asrihim alaina wa albisna qabulan bisalma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat YouTube, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah diperjumpakan kembali, yang mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan suatu kemanfaatan khususnya bagi diri pribadi, umumnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan wasilah daripada video ini kita semua selalu dilindungi oleh Allah, dijembarkan rezeki dari berbagai arah dan dijauhkan dari mara bahaya, dan yang terakhir tentunya diselamatkan di dunia sampai akhirat. Sahabat-sahabat YouTube, adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan, yang mana pertanyaannya seperti ini. Kang, bagaimana arti daripada ikhlas? Setahu saya katanya ikhlas itu segala sesuatunya karena Allah, bukan karena ingin hasil maksud, bukan karena kepentingan akhirat, dan bukan pula karena kepentingan bangsa duniawi. Coba jelaskan tentang ikhlas. Nah, untuk menanggulangi masalah pertanyaan tersebut, saya ambil referensi dari kitab Nashihul Ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini kitabnya seperti ini, yang mana nama beliau tidak asing lagi di telinga kita, bahwasanya beliau itu merupakan salah satu ulama terkemuka, ulama pengarang kitab yang masyhur di Indonesia. Kemudian beliau pindah ke negeri Mekah, dan di sana beliau termasuk salah satu imam daripada Masjidil Haram di waktunya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berkah, yang banyak, dan biar bisa berziarah ke makam beliau khususnya di negeri Mekah sambil melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mana bunyi keterangannya seperti ini. Fa'ala maratibil ikhlasi tasmiyatul amali al-mulahadhatil khalqi bi alla yurida bi ibadatihi illa imtisala amrillah wal qiyama bi huquqil ubudiyyati duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbati was sana'i wal mali wa nahwi dzalik. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengkategorikan masalah ikhlas itu terbagi kepada 3 bagian.
Yang pertama, ikhlas yang bermartabat lebih atas. Yang kedua, ikhlas yang bermartabat sederhana. Yang ketiga, ikhlas yang bermartabat lebih rendah. Dan mana ikhlas yang martabatnya lebih atas, atau kalau kita rankingkan ikhlas yang ranking pertama, fa'ala maratibil ikhlasi, maka adapun martabat ikhlas yang lebih unggul, yang lebih utama, tasfiyatul amali an mulahadzatil khalqi, yaitu membersihkan beramal daripada yang berkaitan dengan makhluk, bi alla yurida bi ibadatihi, dengan tidak ada tujuan ibadahnya, illa imtisala amrillah, kecuali hanya patuh kepada perintah Allah, wal qiyama bihaqqil ubudiyati, dan menjunjung tinggi hak ibadah, duna ikbalin nas, tidak ada pengharapan manusia, seperti bil mahabbati, ingin dicintai oleh makhluk, wasanai, ingin dipuji oleh makhluk, wal mali, dan tidak ada tujuan untuk harta, wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya. Dari lafaz ini kita bisa simpulkan bahwasanya martabat ikhlas yang paling pertama yaitu kita melaksanakan ibadah hanya istu kepada Allah, tidak ada kaitannya kepada makhluk, seperti ingin dicintai, seperti ingin dipuji, dan seperti ingin harta. Tidak ada maksud-maksud tersebut, itu hanya kepada Allah. Itu martabat ikhlas yang pertama. Dan tidak ada tujuan-tujuan ukhrawi seperti takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Itu yang pertama, itu martabat ikhlas yang paling unggul. Wa maratibus saniyati, dan adapun martabat ikhlas yang kedua, ayya'mala lillah liyu'tihi al-khududul ukhrawiyah kal bu'adi anin nar wa idkhalihil jannah wa tan'imiha bi anwa'i muladhiha. Dan adapun martabat ikhlas yang kedua, ayya'mala lillah, yaitu kita beramal kepada Allah, liyu'tihi, dengan tujuan Allah supaya memberikan bagian-bagian bangsa ukhrawi, bangsa akhirat. Mana contohnya? Kalbu adi aninar, seperti ibadahnya dengan tujuan ingin dijauhkan daripada api neraka, wa idkhalihil jannah, dan ingin diasupkan kepada surga, wa tan'imiha bi anwa'i muladhiha, dan ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan yang berwarna-warna di dalam surga. Nah, kita perjelas martabat ikhlas yang kedua, yaitu kita beramal kepada Allah tapi dengan tujuan ada niatan ukhrawi. Contohnya seperti kita sholat, seperti kita ngaji, seperti kita sodako, tapi tujuannya ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. Nah, itu juga sudah termasuk ikhlas, tapi ikhlasnya merupakan martabat yang kedua atau ranking kedua. Yang wa muratibus salisatu, ayya'mala lillah liya'atihi hadzan dunyawiyatin ka tawsi'ati rizqi
wadab ilmu adiyati wa ma'ada zalika hiya ulmadu. Adapun martabat ikhlas yang ketiga, ayya'mala lillah, beramalnya seseorang kepada Allah, liyut, tapi ikhlasnya merupakan martabat yang kedua atau ranking kedua. Wa muratibu salisatu, ayya'mala lillah liya'atihi hadzun dunyawiyatin katausi'ati rizki wadab ilmu adiyati wa ma'ada zalika hiya ulmadu. Adapun martabat ikhlas yang ketiga, ayya'mala lillah, beramalnya seseorang kepada Allah, liyutihi, dengan tujuan Allah supaya memberikan bagian bangsa dunia, katausi'ati rizki, seperti rizki ingin diluaskan, wadab ilmu adiyati, dan menolak daripada berbagai macam bala. Nah, itu juga termasuk ikhlas ya. Kita sederhanakan bahasanya. Martabat ikhlas yang ketiga yaitu kita beramal kepada Allah, tujuannya ada bangsa duniawi. Tujuannya ada bangsa duniawi. Contohnya kita sholat ingin dijembarkan rezeki, dijauhkan daripada bala. Kita sodako ingin dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, itu juga termasuk ikhlas. Tapi kategori ikhlasnya termasuk kategori yang ketiga, karena punya tujuan, ibadahnya punya tujuan duniawi. Nah, maka untuk itu mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rasa ikhlas yang menempel di dalam hati kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah karena Allah, sedekah karena Allah, dan lain-lainnya karena Allah. Karena tadi ikhlas yang pertama adalah melaksanakan ibadahnya karena Allah tanpa ada tujuan akhirat dan tanpa ada tujuan dunia. Mudah-mudahan pembahasan yang sekilas ini memberikan manfaat kepada saya khususnya dan umumnya kepada kita semua. Usikum binafsi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.